Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah, ibu-ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa ta'ala rahmati. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan nikmat-Nya kepada kita, yang telah memberikan karunia kepada kita, dan yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga sore ini kita berkumpul kembali, bukan dalam bentuk diskusi, sekedar diskusi saja, bukan dalam bentuk sekedar belajar saja, tapi dalam bentuk mengangkat kebodohan pada diri kita yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang agama ini, tentang bahasa agama kita, sehingga kita tahu apa-apa yang ada di dalam syariat ini, yang ada di dalam bahasa penghuni surga, yaitu lughatul Arabiyyah, wa hiya lughatu ahlil jannah. Karena kita tahu bahasa Al-Quran ini, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan menjadi bahasa penghuni surga yang kita dambakan untuk bisa masuk ke dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu bahasa ini, sehingga kita bisa memahami agama kita lebih dalam dan mendapatkan rahmatnya sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyakunna, di pertemuan yang lalu kita telah membahas kata tunjuk, di mana kata tunjuk ini menjelaskan, mengisyaratkan beberapa nama-nama hewan, profesi, ya, benda dalam bentuk dekat, yaitu menggunakan kata hadza. Seperti hadza baitun, hadza masjidun, ya, kan begitu. Alaysa kadzalik ya ummahat? Kalau ditanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Nah, maka jawabannya bala, betul, tentu, ya. Ketika Anda tanya alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala, ya. Bala, ya, artinya tentu, betul, benar, ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala, Bala. Masya Allah. Ya, ini adalah ungkapan-ungkapan sederhana ya, yang nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu bukan menjadi esensi kita untuk belajar bahasa Arab, tapi minimal untuk memotivasi kita saja bahwa kita nih sudah belajar nih bahasa Arab sedikit demi sedikit. Ketemu sama
relasi, ketemu bersama saudara, ataupun kepada suami, ataupun kepada anak ummahat, coba dilatih ungkapan-ungkapan sederhana saja, ya, agar kita bisa membasahi lidah kita ini, lisan kita ini dengan bahasa Arab, ya. Kalau orang lain saja merasa bangga anaknya berbahasa Inggris. Kalau orang lain saja merasa bangga ketika anaknya mengucapkan kata-kata bahasa Inggris atau bahasa lain gitu ya, bahasa asing. Harusnya kita lebih bangga bertemu dengan anak, bertemu dengan suami ummahat, ya, mengungkapkan ungkapan-ungkapan sederhana seperti "Alaisa kadzalik?" Bukankah begitu? Maka jawabannya bala, ya. Lalu apalagi ada banyak ya. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit demi sedikit sembari menyelami berbagai macam materi ilmu yang begitu luas wawasan ilmu bahasa Arab ini. Baik, kita akan lihat sebelum kita masuk ke dalam buku ya Durusul Lughah, sudah ada di hadapan ummahat di papan tulis ya. Apakah bisa terlihat ummahat? Ya, bisa, Ustaz. Bisa Ya. ya. Nah, ya. Di sini adalah kita mempelajari bapaknya bahasa Arab dulu nih. Sebelum kita masuk ke kitab. Masih ingat bapaknya bahasa Arab apa? Nahu. Nahwu, Masya Allah. Apa nahwu definisinya? Cabang bahasa Arab Cabang bahasa Arab. yang mempelajari harokat akhir dari sebuah kata. Suaranya Cabang tidak jelas. bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir dari sebuah kata atau kalimat. Naam, Masya Allah. Ya, mohon diperhatikan huruf terakhir atau harokat terakhir. Bahasa Arab itu yang berkaitan dengan ilmu nahwu, susunan bahasa Arab, itu dilihat dari huruf terakhir atau harokat terakhir. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, di sini kita memberikan penjelasan. Ya, di dalam mohon kiranya ummahat ya menyiapkan alat tulisnya dan buku tulisnya khusus untuk catatan nahwu. Ya, jadi kalau Anda memberikan penjelasan, oh ini berkaitan dengan ilmu nahwu. Nah, itu harus kita pisahkan tuh. Ya, kolom atau bagian untuk ilmu nahwu itu ada sendiri, ya. Misalkan di bagian lembaran paling depan di buku tulisnya tentang ilmu nahwu, ya. Atau di paling belakang misalkan, ya. Jadi terserah disesuaikan dengan ummahat, ya. Yang penting ada tandanya bahwa ini adalah ilmu nahwu, materi ilmu nahwu, ya. Materi ilmu nahwu ya pada pertemuan kelas F ini adalah mengenal mengenal susunan dan jenis kelamin, ya. Mengenal susunan, bukan susunan ya, mohon maaf saya luruskan, ralat ya. Mengenal kosakata ya, kosakata dan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin bicaranya apa? Manusia ya, hewan gitu ya. Kalau kosakata ya itu yang dilihat apanya? Ya, yang dilihat itu di dalam bahasa Arab ada kosakata yang di mana kosakata tersebut adalah kosakata perempuan dan kosakata tersebut adalah kosakata laki-laki. Bukan karena penggunaannya untuk laki dan perempuan, bukan. Maka dari itu di sini kita sampaikan jauh-jauh hari sebelum nanti ummahat akan belajar di pelajaran yang keempat kalau tidak salah ya. Pelajaran keempat atau pelajaran kelima itu akan menemukan. Tapi kita jelaskan dari sekarang agar tidak kaget nantinya. Di dalam bahasa Arab, saya memberikan analogi yang lebih sederhana. Ya, di dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dalam bahasa Indonesia, yang namanya Muhammad, laki-laki apa perempuan, Lumahan? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki, Laki-laki. ya. Yang namanya Fatimah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. 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 Sekarang ganti.
Yang namanya putra laki-laki perempuan. Laki-laki. 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 Ya, jadi kita pendekatan bahasa Indonesia. Kalau putri laki-laki perempuan. 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 Kalau Febri laki-laki perempuan. Laki-laki bisa perempuan. Dan laki-laki adalah perempuan. Waduh, bahaya dong. Gendernya 2 gitu maksudnya gimana? Perempuan. Oh ya. Hah? Tergantung ya. Tergantung akhirannya Umahat. Febriansyah, oh berarti laki-laki. Laki. Febrianti berarti Perempuan. perempuan. Tuh, harokat akhirnya tuh kelihatan tuh. Febriansyah, Febrianti, Febriansyah beda tuh. Ya, laki dan perempuan. Ya, kita sudah paham lah nama orang ya. Kemarin kita sempat membahas ya nama Maisarah gitu ya, laki-laki Iya. perempuan. Ternyata laki-laki di Arab. Ya. Nah, itu kalau gender, jenis kelamin kita tahu. Dari mana? Dari kebiasaan kan? Ya. Kebiasaan dari zaman dulu yang namanya Hamid itu laki-laki, nggak mungkin perempuan. Kalau perempuan jadinya Hamidah. Ya. Hamidah. Ya. Jadi perempuan. Nah, kita tahu maklum lah. Kenapa bisa mengidentifikasinya dari apa? Bukan dari fisik, karena kita nggak melihat. Dari nama kebiasaan. Sampai di sini, fahim tunan insya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Kalau di dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia dari jenis kelaminnya. Kalau laki-laki dan perempuan, ya benda, ya apa namanya nama orang, ya. Nah, kalau profesi dan nama benda itu diklasifikasikan di dalam bahasa Arab kosakata laki-laki dan kosakata perempuan. Contoh misalkan dalam bahasa Indonesia rumah. Rumah laki-laki apa perempuan? Nggak ada. Rumah tidak berjenis kelamin dan susunannya tidak bisa ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi di dalam bahasa Arab ada kosakata yang di dalam bahasa Arab itu diperuntukkan untuk kosakata laki-laki, namanya mudzakkar. Nah, kosakata laki-laki ini namanya mudzakkar. Ya. Apa ciri-ciri kosakata yang laki-laki? Ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tidak berakhiran tak marbutah. Ya. Tidak berakhiran tak marbutah. Tak marbutah itu yang mana? Yang ini nih. Penjelasan nih, yang bulat ya. Kalau disambung jadinya begini bentuknya. Perhatikan di kata aminah dan sayyarah. Ini ada tak nih di akhir. Namanya tak marbutah. Kalau yang ini ada tak juga melebar, tersenyum, namanya tak maftuha. Nah, tak maftuha. Ya. Kalau ini namanya tak apa? Tak marbutah. Ya, maka kosakata yang bermudzakkar, yang laki-laki, bukan gendernya ya, tapi kosakatanya yang membuat susunan itu menjadi mudzakkar laki-laki. Ya. Maka ciri-cirinya adalah tidak bertak marbutoh. Seperti pada kata baitun, masjidun, ya kan di buku ada tuh kolamun, ya. Apalagi di buku sarirun, miftahun, sarirun. Nah, itu adalah kosakata mudzakkar di mana susunannya harus mudzakkar, ya, laki-laki. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah lihat kata tunjuknya. Umahat sudah belajar kan kata hadza ya? Udah. Sudah. Zalika juga sudah. Udah. Ya, sudah. Kata hadza dan zalika itu untuk kosakata yang bermudzakkar. Apa tadi yang bermudzakkar? Yang tidak ada tak marbu atau di akhir. Atau nama orang untuk laki-laki. Nama orang untuk laki-laki. Jadi tidak boleh umat membuat kalimat ini Fatimah. Bahasa Arabnya hadza Fatimah. Salah.
Kenapa demikian? Karena hadza ini digunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan kosakata yang laki-laki. Ya, sedikit agak membingungkan kosakata laki-laki itu apa? Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada. Di dalam bahasa Arab itu benda ada benda yang laki-laki dan ada benda yang perempuan, muannas namanya. Ya, keperuntukannya bukan dari jenis kelaminnya, tapi dari huruf terakhir ya. Kalau ada huruf terakhir tak marbuto namanya kosakata muannas namanya, perempuan. Muannas itu artinya perempuan. Mudzakar artinya laki-laki. Ya. Contoh buat kalimat di sini hadza hamidun. Apa artinya Ummahat? Hamid. Ini Ini Hamid. ini Hamid, Masya Ini Allah. Hamid. Iya. Jadi hadza itu buat laki-laki dan untuk kosakata laki-laki. Hadza masjidun. Kan di buku ada ya, hadza masjidun pertama tuh, hadza baitun. Ada tak marbutohnya nggak di akhir? Tidak ada. Tidak Nggak ada. Maka dia berhak menggunakan kata zalika dan hadza. Hadza untuk yang dekat, zalika untuk yang jauh. Ya. Berbeda dengan kosakata yang muannas. Diperuntukkan untuk ya susunan yang muannas, ya kalimat yang muannas. Contoh, muannas itu untuk perempuan ya. Contohnya, ini Aminah, ya. Menggunakan kata hadhihi aminatu, ya. Tidak bertanwin. Nah, di sini tidak bertanwin nih harokat akhirnya. Ya, kenapa? Karena kebanyakan nama perempuan yang ada tak marbutohnya, dia tidak bertanwin. Karena dianggap spesial. Kita tahu ya, perempuan itu kan spesial. Spesialnya apa? Kalau dikeraskan dia patah, kalau didiamkan dia tetap bengkok. Ya. Kalau sen kanan, beloknya ke kiri. bukan aneh yang ngomong, bukan aneh yang ngomong ini. Ya. Kalau sen kanan, beloknya mungkin ke kanan, tapi nunggu dulu gitu ya. Akhirnya malah ke kiri gitu ya. Mungkin kan berbaik sangka. Ya. Artinya memang di dalam bahasa Arab itu mu'annas itu sebuah kata yang spesial, ya, istimewa. Ya. Dalam Islam saja kan mengedepankan perempuan ya. Perempuan tuh benar-benar dijaga umat. Ya. Kalau perempuan yang sudah menikah mau kerja saja harus apa? Izin suami. Izin suami. Syarat-syarat dan ketentuannya banyak. Kalau mau pergi safar dia harus apa? Ada mahram. Ada mahramnya. Ya, ini sedikit tambahan ya, mahram. Ya, mungkin sebagian orang masih ada yang mengatakan muhrim, ya. Itu juga salah, ya. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Ya. Ini yang lagi melaksanakan ibadah haji yang memakai pakaian ihram itu sedang berihram namanya muhrim. Tapi kalau yang sedarah atau yang satu ini gitu ya, apa namanya, mahram itu yang tidak boleh dinikahi ya. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh ya kalau untuk anak tidak boleh dinikahi gitu ya. Dan mahram pernikahan misalkan suami istri ya, maka istrinya pergi harus ada mahramnya. Mahramnya siapa? Anak laki-laki ataupun suaminya. Ya, kenalilah mahram kita seperti itu. Ya kalau kita bicara perempuan banyak ya istimewanya ya berdasarkan bahasa, secara bahasa nih. Ini baru secara bahasa, belum secara syariat. Nah, secara bahasa intinya adalah nama orang yang perempuan dan dia ada tak marbutohnya lebih banyak yang domah ya, tidak tanwin ya, tidak domatain ya. Seperti itu. Contohnya hadhihi aminah, ini aminah. Nggak boleh hadza aminah, nggak boleh. Ya. Ya.
Hadhihi hamid juga nggak boleh. Karena hadhihi ini untuk susunan atau kosakata perempuan atau nama perempuan. Ya. Nah, kalau yang jarak jauh namanya apa? Tilka. Tilka. Tilka itu sama dengan zalika. Cuman bedanya ini untuk mu'annas, tilka, zalika untuk muzakkar. Ya. Contohnya untuk kosakata atau kata yang bertak marbuto di akhir. Contohnya sayyaratun. Artinya mobil. Jadi umat akan menemukan kosakata yang belakangnya itu ada tak marbutohnya. Nanti di pelajaran kelima ke-6 kalau tidak salah. Ya. Nah, kosakata yang berakhiran tak marbutoh, maka dia menggunakan kata tunjuk hadhihi dan tilka. Karena kosakatanya muannas, ya, bukan mobilnya untuk perempuan, bukan, tapi karena memang bentuk kosakatanya ada tak marbutonya di akhir. Kenapa sih harus spesifikasikan kosakata itu ada yang mudzakkar dan muannas? Nah, itu nanti akan berkaitan dengan susunan umhat. Nah, susunan itu apa? Ya, kumpulan kata-kata adalah sebuah kalimat. Nah, di dalam kalimat itu kan ada SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab mirip, cuma beda nama dan jenisnya, bentuknya berbeda. Ya, mirip tapi tak sama seperti itu. Ya, ini sekedar tambahan untuk menambah wawasan kita agar kita tidak kaget nanti terkait dengan pembahasan dzalika, karena di sini masuk pelajaran yang kedua tuh Ummahat akan belajar tentang dzalika. Ya. Kita lihat di buku ya. Terakhir sampai halaman berapa Ummahat? Ya, 13 ya. Sekarang 13 ya. Orang 13. Ya. Sekarang halaman 13. Silakan dibuka Ummahat. Ya. Nah, di sini kita belajar yang ini nih, mudzakkar nih. Dzalika. Berarti otomatis lihat saja Ummahat. Kosakata yang menggunakan kata tunjuk dzalika, lihat huruf terakhirnya apa? Ada nggak yang bertak marbutoh? Coba lihat. Ada nggak? Tidak. Nggak ada. Najmun, mim itu. Masjidun, dal itu. Baitun, taknya tak lebar, tak maftuha. Hisonun, pakainya nun di akhir. Himarun, pakainya ro. Nggak ada yang seperti ini nih. Sayyarotun. Nah, ya. Sayyarotun. Nggak ada sayyarotun. Ya, yang ada tak marbutohnya maksudnya. Ya. Imamun, mudarrisun. Nah, ini ada nanti di halaman 13. Kitun aja pakai tok ya, tidak ada tak marbutohnya. Ya. Nah, itu nanti pembahasan tentang yang ini nih, mu'annas. Kita bahas yang ini dulu, muzakkar. Ya. Yang laki-laki dulu. Ya. Kita mulai dari percakapan atau kalimat pertanyaan dan jawaban di halaman 13 Ummahat. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mikrofonnya, dan bagi yang tidak aktif bisa menyimak ya. Baik. Man hadza wa man dzalika. Man dzalika. Jangan dibacanya ikhfa, ikhfa ya. Man hadza wa man dzalika, jangan. Ya. Dibacanya sesuai tanpa hukum tajwid ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza Masya Allah. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Man hadza wa man dzalika. Apa artinya nih Ummahat? Siapa ini dan siapa itu? Masya Allah. Siapa ini dan siapa
yang itu. Ya. Hadza mudarrisun artinya Ini guru. ini guru. Dan Wadzalika imamun dan itu Dan itu Imam. dan itu imam. Ya, imam di sini imam Sholat. salat, pemimpin salat, ya, imam. Ya. Mudarrisun artinya guru. Nah, kalau didetailkan guru laki-laki perempuan. Nah, yang ini kan pakainya hadza. Iya. Berarti guru apa? laki-laki. Laki-laki. Begitu. Kita bisa tahu dari kata tunjuknya tuh. Oh, pakainya hadza. Pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Ya. Kalau hadhihi, wah baru perempuan. Kalau nama orang atau profesi. Kalau benda itu kosakatanya yang ada tak marbutahnya. Ya. Baik. Wadzalika imamun dan itu imam. Ya. Berikutnya. Madzalika. Dzalika hajarun. Masya Allah. Apa artinya madzalika? Apa itu? Apakah itu? Bukan apakah. Oh, Nggak apa ya? pakai K. Apa saja. Apa Apa itu? Dzalika hajarun. Apa? Itu batu. Itu sebuah batu. Itu Pernah mendengar ya? Namanya Hajarul Aswad. Ya. Apa Hajar Aswad? Batu hitam. Batu hitam. Betul. Masya Allah. Ya, aslinya bukan Hajar Aswad, Hajar Abyad aslinya. Abyad artinya putih. Aslinya warnanya putih, Ummahat. Ya. Tahu ya, Iya. batu hitam itu dari mana? dosa, Dari apa? Pegangan manusia, tangan-tangan manusia gitu. katanya menyerap dosa manusia. Asal usulnya dari mana tuh Hajar Aswad? Itu dari surga. Batu dari surga. Batu dari surga, betul. Sahih. Ya. Yang tadinya putih menjadi hitam karena apa tadi? Dosa manusia. Katanya menyedot dosa Hmm. manusia. Iya. Karena dosa manusia. Kalau menyedot berarti kita hilang dong dosanya. Nah. Wah. Dosa manusia. Untung bukan kosakata menebus ya. Kalau menebus jadi agama sebelah tuh. Menebus dosa. Ini menyedot dosa. Wah, mirip-mirip kan jadinya. Ya. Itu batu Hajar Aswad itu tadinya putih menjadi hitam karena akibat dosa manusia yang begitu banyak di bumi sehingga warna tersebut pudar dan menjadi warna hitam. Dan itu sudah diteliti benar karena masih ada bintik-bintik putih. Ya. Karena warna dasarnya itu bukan hitam, memang warna dasarnya itu putih. Lalu dia berubah menjadi warna hitam. Ya, dan batu itu ketika diteliti tidak diketahui dari mana asal muasalnya. Menurut para peneliti bukan dari bumi dan bukan dari meteor, dari mana gitu ya, dari planet ini, planet itu, ya, tapi dari tempat yang sangat jauh. Ya, dari tempat yang sangat jauh menurut para peneliti ilmuwan ya. Dan kita yakini batu itu dari tempat yang sangat tinggi dan yang sangat jauh yaitu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus pahami hajarun artinya batu. Ada tak marbutohnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Makanya pakainya dzalika mudzakkar. Seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat pada kalimat berikutnya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Masya Allah. Hadza sukkarun. Apa artinya sukkarun? Ini gula dan itu susu. Oh iya, masih ada gambarnya ya. Enak ya. Hadza sukkarun. Ya, ini gula. Wa dzalika labanun dan itu Susu. susu. Ya.
Tapi harus diingat pendetailan dari sebuah kitab Durusul Lughah itu harus lebih dalam. Yang disebut dengan sukarun itu asal muasalnya bukan artinya sukarun gula, bukan. Tapi zat yang adiktif. Apa kalau adiktif itu? Candu ya? Iya. Candu. Ya, iya. Zat yang candu itu mengakibatkan menjadi sukar, menjadi gula. Karena gula itu adalah zat adiktif ummahat. Ini harus ummahat ketahui. Dari secara bahasa itu kita bisa paham loh. Ya, kenapa sukarun artinya gula? Karena sukarun dari kata sakaro. Mungkin pernah mendengar kalau ummahat suka pemanis buatan ya, namanya sakarin. Iya. Nah, ya itu dari kata sakaro. Ya, sakaro itu artinya memabukkan. Hmm. Ya, luar biasa bahasa Arab itu. Jadi kita tahu dan saya teliti dari kata sukar sendiri, ternyata memang gula itu yang disebut dengan mabuk itu kan bukan cuma mabuk alkohol ya. Mabuk Iya. asmara juga kan sama ya. Iya, ya. Begitu juga kecanduan. Definisi mabuk itu bisa juga diartikan kecanduan. Kecanduan itu dia kalau tidak pakai gula rasanya nggak enak ya. Hmm. Ya. Dan sebuah zat yang berbahaya jika berlebihan. Ya, Betul. apa-apa semua pakai gula umumnya. Ya. Iya. Kalau di Singapura bahkan produk-produk di sana itu ada grade-nya. Grade B gulanya sekian, grade A gulanya paling rendah. Rendah gula, semakin rendah gula itu semakin bagus produk tersebut. Ya. Iya. Iya. Ini menunjukkan bahwa sukarun itu berbahaya kalau dikonsumsi ya berlebihan, dikonsumsi berlebihan. Makanya dari kata sakaro, ya bahasa Arab dari kata kerja, sakaro itu memabukkan. Ya, kalau memabukkan, sukarun itu bisa memabukkan diri kita karena kecanduan dan adiktif zatnya. Nah, maka dikurangi dari sekarang. Ya, Iya. orang gemuk itu sebenarnya bukan karena lemak ya. Karena konsumsi banyak lemak bukan, tapi karena konsumsi apa? Banyak banyak gula, gula yang berlebih. Ya. Nah, kayak sukarun dan sudah diinggriskan kan? Jadinya apa? Sakarin. Hah? Sugar. Sukrose. Sugar, sugar. Sugar. Iya, sugar. Sugar itu dari bahasa Arab juga, sukar. Sekarang lebih lama bahasa Inggris apa bahasa Arab gitu aja. Iya. Arab. Bahasa Arab. Ya, kalau ada yang bilang, wah ini Ustadz mengklaim aja nih. Ya, sugar itu dari kata sukar ya. Sekarang lebih tua mana? Bahasa Inggris apa bahasa Arab gitu. Ya, Iya. bahasa Arab lebih tua. Bahasa Arab itu lebih tua daripada bahasa Inggris. Bahasa Arab itu setara tuanya dengan bahasa Ibrani. Ya, paling tua itu bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Dan yang lebih tua lagi adalah cabang dari ilmu bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Mungkin Umahat pernah mendengar ya salah seorang bukan ahli agama, tokoh yang mengaku agama mengatakan pakai bahasa Suryani. Oh Ya, iya. iya, itu bukan mengada-ada bicaranya. Inna rahmatan inna gitu ya, pakai bahasa bahasa ini kayak orang yang nggak waras gitu ya. Dia bilang begitu. Ternyata itu memang ada namanya bahasa Suryani. Ya, Berarti kayak orang dukun-dukun pakai bahasa Suryani itu bahasa itu kali Ustadz. ya betul. Ya, betul. Karena itu apa namanya dari nenek moyang dari bangsa Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Iya. jadi Nabi Nuh awal mula peradaban manusia. Nabi Nuh memiliki anak 4. Yang satu kafir bersama istrinya Nabi Nuh, yaitu Kan'an dan istrinya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh Kan'an tewas, sisa 3. Nah, inilah makhluk bumi yaitu manusia yang akan menjadi berkembang biak sampai hari ini dan sampai nanti datangnya hari kiamat. Yaitu keturunan Sam bin Nuh, ya, Yafith bin Nuh dan Ham bin Nuh. Ya. 3 anak Nabi Nuh ini adalah cikal bakal kehidupan manusia dan bahasa itu bahasa Suryani dari keturunan Sam bin Nuh. Ya, itu bahasa Suryani. Ya.
dan digunakan oleh ya sebagian para sahir ya, kahin ya, tukang sihir ya. Ya, tukang sihir ya untuk menggunakan ya bahasa tersebut karena dia masih cabang bahasa dari bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab itu sendiri karena kedekatan seperti bahasa Jawa dengan bahasa Sunda kan ada ya apa namanya persamaannya ya, persamaannya juga ada ya, atau bahasa Sanskerta gitu ya dan lain sebagainya. Fahim tunan insyaallah. Fahim lah, Fahim. Insya Ya, Allah. tambah ilmu. insyaallah insyaallah akan ada tambahan materi seperti itu, Mah. Ya, agar kita bisa menambah wawasan kita. Jangan sampai kita taunya bahasa Arab itu ya udah bahasa Arab gitu ya, bahasa Quran udah itu, tapi nggak tahu sejarahnya. Tak kenal Tak sayang. tak sayang. Kita harus mengenal dulu bahasa Arab itu dari akar-akarnya, ya, cabang-cabangnya, sampai ranting-rantingnya sampai ke atas, ya, agar mengetahui oh ternyata begitu dahsyat ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an itu bahasa Arab, ya. Coba kalau Allah memilih Al-Qur'an bahasa Indonesia, wah nggak terkenal, ya. Apalagi bahasa Indonesia itu bahasa rumpun penggabungan antara rumpun Semitik dengan rumpun Yevitik, ya. Ya. Semitik itu dari Sam bin Nuh. Jadi Sam bin Nuh punya anak, keturunan, ya lalu menikah dengan keturunan Yafit bin Nuh, jadilah bangsa Indonesia, Melayu, ya bahasa Thailand, bahasa Tagalog, ya Filipin, ya Myanmar, ya itu jadilah rumpun eh, apa namanya Yafit dan keturunan Yafitik dan Hamitik ya, bukan Semitik ya. Jadi keturunan Yafit dan keturunan Ham ya bercampur ya berkembang biak jadilah keturunan kita ini. Makanya kita ciri-cirinya sama dengan keturunan Yafit ya, agak sipit dan sama dengan keturunan Ham yang kulitnya agak hitam. Ya kecoklatan lah minimal ya. Ya, orang kulit putih nikah sama orang kulit hitam jadinya apa, Om? Coklat. Coklat ya kayak kita. Ya, ya. Yafit itu kulit putih, matanya ada agak sipit. Kalau Ham Cina, itu berarti. hitam, ya. Orang Cina kan putih mata sipit, Ustaz. Iya, Yafit itu dari keturunan Yafit. Dan tidak semua yang berketurunan Yafit itu sipit ya. Ada juga yang agak belok. Apa itu dari keturunan bangsa Mongol sampai ke atas ya, Siberia. Ya itu masih kulitnya putih sekali. Ada yang sipit, ada yang belok gitu ya. Ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, itu dari Yafitik sampai ke Jerman. Ya. Jerman sampai ke Norwegia, Eropa Utara itu keturunan Yafitik. Ya. Kalau keturunan Semitik adalah keturunan para nabi. Jadi nggak ada nabi dari apa namanya dari Cina gitu ya. Yang ada adalah orang soleh ya, atau orang yang keturunannya bercampur antara keturunan Sam bin Nuh dengan Yafit bin Nuh. Ya, mungkin umat pernah mendengar ada seorang nabi yang mungkin tidak terkenal ya. Namanya Kong Zi. Kong Zi ini dari Cina. Ya. Nah, itu termaktub di dalam beberapa literasi Taurat dan juga Injil. Ya, seperti itu. Jadi artinya ya kita harus belajar lebih dalam bahasa yang paling tertua ini bahasa apa. Ya. Pahim tunan insyaallah? Fahim, insya Allah. Insyaallah. Ya. Berikutnya wadzalika labanun. Ini juga harus luruskan. Labanun ini bukan susu murni ya. Ya. Susu yang asli namanya halib. Ya, Halib. Anda tulis ya. Halib. Ya. Ya, halibun. Oh, halibun. Kalau susu bubuk gitu ya, yang bermerek ya, saya nggak sebut merek ya. Susu bubuk yang ada mereknya gitu ya, lalu diseduh jadilah susu seperti susu murni itu namanya laban. Ya. Dan jenis-jenis laban ada yang asam. Nah, orang Arab menyebut laban itu adalah yogurt. Ya.
Kalau Umahat makan nasi biryani, nasi mandi, ya, makan rame-rame, itu disediakan laban namanya. Bentuknya kotak, plastik gitu ya, dibuka, isinya yogurt, ya, waktu dimakan. Jadi jangan salah ini ya, jangan salah kaprah. Oh ini laban ini, wah, habis makan, minum laban, rasanya asem. Nah, itu namanya bukan bukan susu murni. Laban itu susu yang sudah dicampur, susu yang sudah apa namanya, diproses. Nah, itu namanya laban. Mau bentuknya susu bubuk, mau rasanya asam maupun tidak asam, itu namanya labanun. Ya. Tapi kalau umahat umroh lalu mencari namanya halib, nah itu susu kalau di Indonesia kayak susu UHT gitu ya. Nah, yang tidak ada rasanya, yang plain, ya, itu namanya halib. Ya, Beruang. namanya halib. Mungkin diprosesnya nggak banyak gitu ya, hanya dipanaskan, dipasteurisasi, ya, namanya halib juga itu, ya. Nah Berarti susu itu asli ya Ustadz. susu asli, rasanya asli, dan dia murni dari air, bukan dari bubuk lalu jadi air, bukan seperti itu, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan Umahat dari kalimat-kalimat ini? Yang tadi tuh yang sakaro itu termasuk Hmm. gak ada kaitan dengan sakarat nggak? Sakaratul maut gitu Ustadz. Hmm. Itu Ya, ada kaitannya nggak sih? ya. Sakara itu artinya adalah memabukkan. Artinya kalau memabukkan itu apa? Tidak sadar ya. Nggak sadar. Ya. Tapi kalau sakarat, ya akar katanya sama, cuma artinya jadi berbeda. Oh, Oh, Ya. Sebuah apa namanya, kondisi, sebuah kondisi di mana kita merasakan rasa sakit, ya, rasa sakit yang kita derita, dan sakitnya itu sakarat, ya. Sakarat itu rasa sakit yang sangat pedih, ya. Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu ada yang namanya sakarat, ya. Apa itu sakarat? Itu ketika kita ingin diambil ruh kita oleh malakul maut dari jasad kita. Istilahnya kan ini sudah menempel bertahun-tahun ya, ruh dan jasad. Ya, dari kita lahir dan sampai umur 60, 70, 80. iya. Nah, kalau nempelnya kuat kan, hubud dunia itu cinta dunianya kuat, ya sakaratnya kuat, susah, ditariknya susah. Ya. Dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun dalam sebuah hadis dari Bara bin Azib. Jadi ditarik itu, karena seluruh anggota tubuh kita ini ada ruhnya. Kaki, badan, tangan, gitu ya. Nah, ruh itu ditarik dari kaki. Yang dirasakan adalah rasa baridun, dingin. Kaki sudah menjadi dingin, ya. Nanti paha, lalu ke perut, ya. Nanti sampai ke apa, kening ya. Iya. Kening dan ke ubun-ubun, ya. Kalau orang lagi koma, keningnya masih hangat, nah itu ruhnya masih ada, ya, meskipun kakinya sudah dingin. Tapi ketika orang koma, ya, tidak ada rasa hangat di dalam tubuhnya, maka dapat dipastikan dia sudah ditarik, yang tersisa hanyalah nadinya saja, ya. Maka saat itulah ditarik sampai ke ubun-ubun, sampai keningnya mengeluarkan keringat. Bagi orang beriman tuh, ciri-ciri orang yang husnul khatimah berkeringat keningnya, ya. Nah, barulah ditarik. Ya, itu namanya sakarat, rasa sakit yang mendalam. Dari kata sakara juga, iya betul, ya. Ya betul, dari kata sakara juga, ya. Karena tidak sadarkan diri, tapi merasakan rasa pedih yang luar biasa. Tidak bisa dirasakan oleh siapapun, dan kita pun belum pernah merasakan hal tersebut. Yang pernah merasakan adalah yang sudah meninggal dunia.
seperti itu. Ya, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Ada tugas, boleh Anda berikan tugas ya Ummahat? Boleh. Naam. Ya. Karena kita bicara tentang sejarah bahasa Arab ya, Iya. maka sudah barang tentu kita ingin tahu ya, sampai sejauh mana Ummahat memahami dan mengetahui ya sejarah bahasa Arab. Ya, atau kita bicara asal usul bahasa Arab. Ya, literasi Ummahat itu sampai sejauh mana? Ya, jadi tugasnya adalah mencari tahu asal usul bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang kan tak kenal maka tak sayang. Kalau mau dekat dengan bahasa Arab, ya minimal kita harus tahu dulu ya sejarah asal usul bahasa Arab. Ya, ditulis. Kalau tidak ditulis, ya utamanya ditulis ya. Kita berharap utamanya ditulis. Ringkasannya saja. Jangan di screenshot. Kan enak sekali kalau di screenshot dari Wikipedia. Waduh. Ya. Kalau orang yang benar-benar kritis, dia akan mengambil literasi dari mana-mana lalu disimpulkan. Karena nanti literasinya banyak tuh, referensinya banyak, ya, mencari tahu, nah yang paling mendekati kebenaran itu yang mana. Baru dipilah-pilah, dibuat sebuah kalimat yang mudah dipahami, ya separagraf cukuplah, ya. Mudah untuk dipahami, nanti akan kita bahas Ummahat. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, karena kalau sudah masuk lebih dalam, ya khawatirnya terjadi persinggungan dan gesekan antara susunan dengan susunan. Sehingga yang terjadi apa? Kebingungan. Ya, Yes, selain kebingungan ada rasa, aduh kayaknya susah ya bahasa Arab. Nah, ujung-ujungnya begitu seleksi alam. Ya, mudah-mudahan yang kelas F ini yang telah hadir ataupun yang belum hadir menyimak ya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin, Ya, ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat? Belum. Belum ada ya, alhamdulillah. Dan saya baru apa namanya ingat ya bahwa di kelas F ini belum ditentukan ketua kelas ya, Raisul Fasal. Mbak Ya. Evi. Kalau Bu Evi, beliau penanggung jawab semua kelas nih, Ummahat. Oh, Bukan cuma kelas F. Kasihan Bu Evi, kelas A juga, ya, kelas B juga, gitu ya. Ya Kita Allah. ingin meringankan tugas beliau, ya, agar kita juga bisa sama-sama lebih dekat ya sesama Ummahat di kelas F, maka kita akan menentukan ketua kelas. Tetap Ibu Evi nanti akan memantau tugas-tugas ketua kelas apa saja nanti bicaranya dengan Ibu Evi. Ya, ada yang bersedia mungkin Ummahat sebelum saya akan menunjuk? Ibu Juria. Ya, bulu dia. Bulu dia. Ibu Juria aja. Bulu dia kan dekat sama Bu Evi. Sama aja. Ya, ini nunjuknya diri sendiri ya, bukan ke orang lain. Yang lain aja, Ustaz. Yang Ya, lain aja deh Ustaz. ya. Bagaimana Ibu Evi? Kita harus minta pendapat dari sesepuh di sini ya. Boleh berdua Ustadz kalau memang sendirian ini Ustadz. Boleh ketua dan wakil berarti kan, kalau tidak ada Iya. ketua wakil. Siapa Ibu Evi? Oh, Ummahat aja Ustadz yang pilih Ustadz. Oh, Ummahat yang pilih. Ya, ini yang bersedia kira-kira siapa? Ibu Juria, ketua kelasnya, dan Ibu siapa tadi itu yang Jangan bicara? saya, Ustaz. Oh, bukan. Ya. Jangan. Ibu Ludia mungkin ya, jadi Jangan Ustaz, wakilnya ya. ada kerjaan yang lain soalnya takut nggak ini. Ya. Bu Tiwi boleh tuh. Oh, Ibu Umuhan Tiwi. ini Bagaimana Ibu Tiwi ya? Saya juga masih aktif, mohon maaf. Nggak apa-apa, kita saling bekerja sama Ummahat. Sebenarnya tugas Raisul Fasal, ini bocoran dikit ya, itu hanya mengabsen gitu ya, dan memberikan ringkasan seperti Ibu Evi. Ya, itu luar biasa. Hanya itu saja.
Yang tidak hadir tinggal nanti ditanyakan kenapa nggak hadir. Oh, izin ya sudah, izin. Alfa tulis alfa, begitu ya. Biar Ya, kita bisa mohon tahu. maaf, jangan saya Pak Ustadz. Yang lain saja yang lebih tepat. Ya, baik. Mungkin kita nanti mungkin bisa didiskusikan ya Ibu Evi. Saya tidak bisa memaksakan ya Ibu Evi, bisa nanti didiskusikan. Nah, Ustadz insya Allah. Ya, insya Allah ya. Nanti didiskusikan siapa ketua kelasnya dan siapa wakilnya. Ya, dan tugas-tugasnya apa saja. Ya, di apa namanya disebutkan saja Ibu Evi langsung. Ditentukan saja oleh Ibu Evi ya yang kira-kira bisa aktif ya dan apa namanya saling melengkapi lah ya di antara ibu guru sekalian. Ya, baik. Fahimtuna insyaallah Ummahat. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua, apalagi di bulan haram ya. Sekarang bulan Dzulhijjah ya. Eh, ada amalan yang setara dengan haji. Apa itu menuntut ilmu di bulan Dzulhijjah? Ya, setara dengan haji. Ka'ajri hajin taman hajjatuhu, kata Nabi. Seperti seakan-akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Masya Ya, Allah. Masya Allah. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan minimal pahala hajinya. Jika tidak bisa atau belum bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita cukupkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Jazakallah Ustaz. khair.